Ada banyak rahasia surgawi dalam Alkitab. Selain wahyu Alkitab yang secara khusus meramalkan masa depan, masih banyak sekali nubuat yang menakjubkan berada dalam seluruh Alkitab. Ini adalah kudesan di Alkitab yang misterius. Sejarah Barat mengatakan bahwa Musa menerima Alkitab dari tangan Tuhan. Kata-kata tersambung tanpa sedikit putus pun. Banyak nubuat kuno dan modern tersembunyi dalam Alkitab. Setelah menghapus semua tanda baca dalam Alkitab, kemudian dipisahkan dengan jumlah tertentu dan memilih sebuah alfabet. Kemudian menempatkan alfabet yang dipilih secara bersama untuk membentuk kata-kata baru. Kata-kata itu kemudian disambung menjadi satu, maka akan bisa meramalkan beberapa peristiwa besar. Dengan menggunakan metode ini, akan diperoleh banyak nubuat dari Alkitab dan sebagian besar terwujud atau sedang terwujud. Misalnya, dari bagian kalimat dalam Alkitab ini, pilih satu huruf dalam setiap 4 huruf, akan tertuliskan Kennedy, dan kata-kata pembunuhan, kematian, dan lainnya akan muncul. Penemu nubuat ini berasal dari Hebrew University of Israel ahli matematika, Eliyahu Reeves dan Profesor Fisika Doron Whitstone. Kedua ahli memasukkan perjanjian lama dalam Alkitab bahasa Ibrani ke dalam komputer, dan menghapus tanda bacanya, hingga menjadi buku ilahi alfabet murni. Di bawah bimbingan kode Alkitab keseimbangan susunan kata, mereka berhasil mengeja nama, profesi, tanggal lahir dan kematian lebih dari 60 iman Yahudi terkenal di dunia. Ini sangat mengejutkan mereka. Pada tahun 1994, Eliyahu Reeves dan Doron Whitstone berhasil memecahkan pesan dari Alkitab bahwa Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin akan dibunuh. Mereka memberitahu rahasia itu kepada Rabin. Namun Rabin yang berpengalaman dalam banyak pertempuran tidak percaya sama sekali. Hasilnya, pada tanggal 4 November 1995, Rabin benar-benar dibunuh oleh ekstremis Yahudi Amir dalam sebuah majelis damai, sama persis dengan apa yang dinubuat dalam Alkitab. Sebagai contoh, The Book of Life dalam Alkitab meramalkan keruntuhan ekonomi tahun 1929, stok market merosot dan depresi besar. Kitab Kejadian meramalkan Hitler, Nazi Holocaust pembantaian orang Yahudi oleh Nazi. Kitab Keluaran Book of Exodus meramalkan pembunuhan Kennedy dan lain-lain. Apakah ada pengungkapan nubuat kitab suci yang telah terwujud? Ada. Misalnya keruntuhan ekonomi 1929, Thomas Alva Edison menemukan lampu listrik, pembantaian oleh Hitler, pembunuhan Kennedy dan lain-lain. Kemudian diverifikasi oleh Universitas Yale, Universitas Harvard, Universitas Ibrani, banyak ahli matematika dan 3 ulasan majalah profesional Amerika membuktikan kebetulan kejadian dalam kode sandi Alkitab sangat mendekati dan hampir tidak mungkin itu adalah kebetulan. Hal ini memaksa orang-orang berpikir secara mendalam, apakah sejarah umat manusia sudah diatur jauh-jauh sebelumnya? Mungkinkah dalam hal-hal yang tidak bisa dipahami orang, adakah Sang Pencipta yang menciptakan dan mengatur manusia dan segala sesuatu di dalam semesta? Ilmuwan besar terkenal Isaac Newton, dia tidak hanya seorang ahli fisika dan matematika terkenal, tetapi dia juga memiliki 2 keahlian yang tidak diketahui orang, yaitu teolog dan alkemis. Isaac Newton telah mengabdikan hidupnya untuk kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Penelitiannya terhadap kode Alkitab dapat dikatakan begitu tertarik. Newton terus-menerus bertahan menggunakan metode ilmiah dan kerja keras untuk mempelajari teks-teks Ibrani kuno, nubuat Alkitab dan catatan rentetan sejarah Alkitab. Berusaha keras mengungkapkan rahasia Alkitab, manuskrip penelitiannya sampai kini masih dihargai dan disimpan di Museum Nasional Ibrani di Yerusalem. Itu adalah ribuan halaman kertas yang penuh dengan formula. Personel yang relevan mengatakan bahwa formula tersebut adalah untuk meramal rahasia angka-angka dalam Alkitab. Alasan mengapa Newton kerja keras adalah untuk menemukan rahasia surgawi, untuk menghitung waktu kiamat dunia. Naskah penelitian Newton menetapkan akhir peradaban yang diprediksi oleh Alkitab adalah pada abad ke-21. Naskah juga meramalkan bahwa yang menyertai datangnya akhir zaman akan ada wabah virus dan peperangan. Ini mungkin tampak sedikit putus asa, tetapi Newton juga mengatakan bahwa ketika bencana datang, seorang mahasuci akan turun untuk menyelamatkan manusia. Dia berpandangan bahwa setelah akhir dunia, dunia bukan karena itu dihancurkan,
tetapi dimulai kembali membuka zaman suci baru, meramalkan bahwa pada waktu akan dunia, seorang suci akan datang ke bumi lagi, dan ia sendiri mungkin bisa menjadi seorang pengikut suci yang baru. Teman-teman yang terkasih, nubuat yang diprediksi Newton melalui kode Alkitab tampaknya sedang terjadi di dunia manusia saat ini. Bagaimana menurut Anda? Pada abad ke-19, Edgar Cayce, seorang peramal Amerika yang terkenal, juga secara akurat meramalkan bahwa kepercayaan baru akan lahir di kerajaan timur kuno Tiongkok. Prediksi akurat dari Edgar Cayce banyak meramalkan peristiwa penting abad ke-20, termasuk jatuhnya pasar saham Wall Street pada tahun 1929, kebangkitan dan kematian Hitler, masa pecah dan berakhirnya Perang Dunia II, serta invasi Jepang ke Manchuria pada tahun 1931 ingin menjadi kekuatan yang mendominasi. India merdeka dan negara Israel didirikan. Pada tahun 1968, sisa-sisa peradaban Atlantis ditemukan oleh dunia. Federasi Rusia meninggalkan komunisme. Edgar Cayce juga meramalkan bahwa pusat dunia akan dipindahkan ke Tiongkok di timur. Interpretasi Cayce menyebutkan Tiongkok dan orang-orang Tiongkok berkali-kali dengan potensi kepercayaan yang besar dan positif. Prediksi Cayce tentang Tiongkok mengejutkan dunia barat pada waktu itu. Peristiwa besar yang masih terjadi dari abad sebelumnya hingga abad ke-21, hasil akhirnya juga akan menggemparkan orang-orang saat ini, terutama salah satu nubuat besar dan luar biasa, bahwa pada suatu hari Tiongkok akan menjadi tempat lahir imam penyelamat. Orang-orang akan berusaha keras untuk mempraktekkan keyakinan ini dalam kehidupan mereka. Ya, dari sisi manusia ini tampaknya masih sangat jauh, namun dalam hati para dewa, ini hanya pekerjaan satu saja. Tiongkok akan bangun pada hari esok. Nubuat terhadap Tiongkok sedang terrealisasi. Bencana yang lebih besar akan menimpa. Diharapkan orang-orang baik semua bisa menyelamatkan diri dan bergerak menuju masa depan yang indah dan lebih baik.